tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih karunia-Mu yang berlimpah, dan kami adalah sebagaimana anak-anak Engkau. Maka sebelum memulakan aktus lain, kami menaikkan pujian dan penyembahan, kami menaikkan doa syafaat bagi satu mesbah yang boleh berkenan kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami mendengarkan dan lembutkan hati kami sehingga bukti firman diberikan Tuhan kami. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengurumuni Yesus, berkata Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mendapatkan suatu tanda, tapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikianlah pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Buktian yang indah pagi hari ini mengingatkan kita akan ada pertobatan. Kenapa? Sebab firman Allah berkata pada ayat yang ke-29, ketika orang banyak mengumuri Yesus, berkata Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mendapatkan suatu tanda, kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus dengan pengertian Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan satu berita tentang pertobatan supaya orang Niniwe ini bertobat. Dan yang sangat menarik dalam Yunus pasal 1 dan ayat selanjutnya, orang Niniwe ini mau bertobat. Dari raja sampai binatang mereka berpuasa, dan musuh Tuhan menghukum orang Niniwe. Tetapi karena dia bertobat, maka Tuhan tidak menjadi menghukum. Ya, Tuhan tidak mau satu manusia binasa. Ingat, Tuhan tidak mau satu manusia binasa, sebagaimana 2 Petrus 3 ayat ke-9. Tuhan tidak mau satu manusia binasa. Maka dikatakan saat itu Yunus menyampaikan berita untuk bertobat kota Niniwe, dan sangat menarik. Dan mereka dari raja, binatang, mereka mengadakan puasa, dan yang kemudian dia mau bertobat. Dia mau bertobat, berbalik tingkah laku yang jahat. Sebagaimana Yunus pasal 3 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 9 dan 10. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berbalik murka Allah yang menyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena mereka yang telah dilakukan terhadap mereka, dan Allah pun tidak jadi melakukan. Karena Allah melihat bangsa Niniwe ini atau Asyur
mau bertobat, maka Allah tidak percaya. Dan kalau Tuhan Allah belum datang, kapan Allah belum datang, banyak pengejek-ngejek, tapi firman Allah kata dan 2 Petrus 3:9, supaya jangan satu manusia binasa, sampai berbalik dan bertobat. Ini yang Tuhan mau. Bukan Tuhan menginginkan manusia masuk neraka, tidak, tapi Dia tidak mau satu manusia binasa. Ingat, karena begitu besar kasih Allah itu, hingga diberikan anak yang itu, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Dia mau menyelamatkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Ini yang Tuhan mau. Tanda Nabi Yunus mengingatkan kita untuk berbalik atau mean, berubah pikir. Yang lama ditinggalkan, yang baru Tuhan usang-usang hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan firman, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang, demikianlah pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi jelas Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia bagi mereka yang percaya. Kalau kita yang sudah percaya, kita tetap mempertahankan iman kita atau mengejarkan keselamatan ini sebagaimana Filipi 2:12. Tuhan memberkati saudara. Benar Bapa di surga, firman mengingatkan kami kalau milih bertobat dari raja sampai binatang, bertobat atau berubah pola pikirnya. Tuhan bisa. Tuhan tidak menghukum juga. Tuhan tidak mau satu manusia binasa, dan Engkau datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Engkau mau mati di jalan kita supaya setiap pribadi yang percaya kepada Engkau diselamatkan. Biar kami mengejarkan keselamatan dengan takut dan tenang. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, maka mereka yang bekerja sedepan. Engkau juga memberkati mereka semua. Nikmat yang dari surga memberikan dan belas kasihan terjadi. Biarlah pandemi berubah menjadi endemi dan ekonomi kami pulihkan kembali. Hanya Tuhan harapan kami. Biarlah negara kami berkasih anugerah Tuhan dan kami menikmati Allah, dan yang meninggal juga semakin berkurang, yang sakit semakin kurang, tapi yang sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.